Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita melanjutkan materi tentang bab 3 yaitu flowchart. Kemudian kita membuat contoh kasus untuk semua struktur dasar algoritma. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sejarah flowchart ya, bahwa pertama kali diperkenalkan oleh Frank Gilbert kepada anggota ASME, yaitu American Society of Mechanical Engineers pada tahun 1921 sebagai presentasi proses chart langkah pertama menentukan suatu baseway. Nah, kita lanjutkan kepada pengertian flowchart ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan flowchart itu adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan atau proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, adapun untuk kita menyusun ya sebagai dasar kita membuat sebuah flowchart, yang di sini disampaikan adalah pedoman-pedoman dalam membuat flowchart. Yang pertama itu adalah flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah atau kiri ke bawah ya. Yang kemudian yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan harus dimengerti oleh pembacanya. Kemudian yang ketiga, kapan aktivitas harus ditentukan secara jelas? Nah, itu harus kita pahami betul. Kemudian yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus berada dari urutan yang benar. Artinya urutan pertamanya apa, yang kedua, ketiga, sampai seterusnya. Kemudian yang kelima, lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Yang keenam, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa simbol-simbol flowchart. Yang pertama ini ya, seperti kapsul, itu adalah terminal point simbol atau simbol titik terminal menunjukkan permulaan atau start atau akhir stop dari suatu proses. Jadi algoritma harus diawali dengan simbol terminal point simbol, baik di awal maupun di akhir. Kemudian yang kedua, nah ini sebuah persegi panjang ya. Ini adalah simbol processing simbol atau simbol proses digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol berikutnya nomor 3 ini adalah simbol decision symbol, yaitu berupa belah ketupat ya. Itu adalah simbol keputusan yang merupakan simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Nah, di sini nanti ada percabangan ya. Kalau bernilai benar, apa yang dilakukan? Jika bernilai salah, apa yang dilakukan? Kemudian simbol yang keempat ini adalah simbol tanda panah atau disebut dengan flow direction symbol atau simbol arus, adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain atau disebut juga dengan connecting line ya. Kemudian gambar berikutnya atau simbol berikutnya adalah berupa jajaran genjang. Nah, kapan simbol ini atau bagan ini digunakan? Ini adalah simbol untuk input atau output atau disebut juga dengan bahasa kita simbol keluar atau masuk, yaitu menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya.
Kemudian simbol yang ketujuh ini adalah berupa lingkaran. Ini adalah simbol on page connector, ya. Fungsinya adalah penghubung pada satu halaman. Kemudian simbol yang kedelapan, nah seperti ini. Ini adalah simbol untuk off page connector. Fungsinya sebagai penghubung pada halaman yang lain, ya. Kemudian simbol yang kesembilan ya seperti ini, ada sebuah persegi panjang, kemudian ada dua buah garis jajak di sini. Ini adalah predefined process atau subprogram, ya, yang berfungsi untuk sebagai permulaan subprogram atau proses untuk menjalankan subprogram, atau disebut juga dengan simbol prosedur. Kemudian simbol yang ke-10 ya, ini adalah simbol dokumen yang berfungsi untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari suatu dokumen. Nah, kita lihat ya, apa sebenarnya kegunaan dari flowchart tersebut ya. Yang pertama adalah untuk mendefinisikan dan menganalisis dari suatu proses. Yang kedua adalah untuk membangun langkah demi langkah gambaran proses untuk dianalisis, didiskusikan, atau untuk dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan standarisasi atau menemukan daerah untuk perbaikan daripada proses. Ya. Nah, untuk contoh di sini ya, saya berikan contoh kasus untuk algoritma. Kemarin kita belajar sekuensial ya pada materi sebelumnya. Saya sudah membahas satu kasus, yaitu bagaimana cara kita untuk mengkonversi dari suhu Fahrenheit ke Celsius. Nah, untuk ini saya akan berikan pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini saja dulu ya. Kita bahas sampai simbol-simbol dulu untuk kasus pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.